sekali lagi. Bapak Ibu tamu undangan, acara akan segera dimulai. Namun sebelum acara dimulai, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Zamzuri MPD, kemudian Bapak Abdul Qadir Zailani SHud, Ibu Dr. Anda Hajat Majidul Maulid MSI, kemudian Bapak Haji Awal GC SPD untuk menempati di bagian depan. Kami persilakan. Berarti dong di sini ya udah Ya, maju. Maju, Bu. Ya, apa? Enggak orang. Maju, Pak. Ya. Silakan maju. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan Leadership Basic Training Pelajar Islam Indonesia tahun 2023 dengan mengusung tema mengembalikan identitas pelajar Islam untuk persiapan kejayaan bangsa Indonesia 2045 dimulai. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke, Bapak Dr. Andes Zamzuri MPD, yang kami muliakan dan kami banggakan, Kanda Tumijan SSI MPD. Beliau adalah instruktur dari Jayapura yang akan mendampingi dan memberikan ilmunya kepada para peserta LBT selama kegiatan LBT berlangsung. Selamat datang Kanda Tumijan di Provinsi Papua Selatan. Yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah Keluarga Besar PII Provinsi Papua Selatan, Bapak Abdul Qadir Zailani SHud. Yang kami hormati Ketua Yayasan DDI Lampu 1 atau yang mewakili. Yang kami hormati Pimpinan Pondok Pesantren DDI Lampu 1 Merauke atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah di lingkungan Pondok Pesantren DDI Lampu 1 Merauke. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati kanda-kanda dan yunda-yunda keluarga besar pelajar Islam Indonesia Kabupaten Merauke. Yang kami hormati ketua-ketua organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan yang hadir memenuhi undangan kami pada kesempatan hari ini, para tamu undangan dan para peserta Leadership Basic Training yang kami banggakan. Sebagai insan yang beriman, marilah kita limpahkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada kesempatan pagi ini, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Resdi dan Sari Tilawah Nur Ainun Zara Zaira. Kepada Ananda berdua kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر
إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji. Allah Maha Benar dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahku.
sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Kanda Abdul Latif Kumbalak SH. Kepada Kanda Abdul Latif Kumbalak kami persilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Yayasan DDI Lampung 1, yang terhormat Kepala Seksi Kependidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Merauke, yang terhormat Pimpinan Pondok Pesantren DDI Lampung 1, yang terhormat Kepala MTS DDI Lampung 1, yang terhormat Kepala MA DDI Lampung 1,
Yang kami hormati instruktur Leadership Basic Training, pengurus wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Papua di Jayapura, Kanda Tumijan SI MPD. Yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Provinsi Papua Selatan. Yang kami hormati Majelis Rakyat Papua, Kanda Haji Abdul Awal GFC SPDI yang juga selaku Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Provinsi Papua Selatan. Yang kami hormati seluruh keluarga besar pengurus wilayah Pelajar Islam Indonesia Provinsi Papua Selatan. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke. Kami akan membacakan laporan Ketua Panitia. Latar belakang kegiatan Provinsi Papua Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang telah dimekarkan dari provinsi pada tahun 2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, ibu kota provinsi ini berada di Kabupaten Merauke, tepatnya di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor yang terletak di Distrik Kurit sekitar 60 km dari Kota Merauke. Dengan terbentuknya Provinsi Papua Selatan ini membuat berbagai macam organisasi masyarakat pun mewajibkan untuk kepengurusan terpisah dari provinsi yang terdahulu, yakni Provinsi Papua. Oleh karena itu, kami Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Provinsi Papua Selatan guna mendukung program-program dari pengurus pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia dengan mengaktifkan kembali berbagai kegiatan pelatihan yang ditujukan untuk pelajar Islam di Provinsi Papua Selatan ini. Pelatihan berbasis kepemimpinan ini dilatar belakangi oleh minimnya kegiatan positif di kalangan pelajar. Remaja pada zaman sekarang ini lebih sering mengisi kekosongan waktunya dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Hal ini sering ditemui seperti nongkrong bersama di pinggir jalan, bermain game full time, kenakalan remaja yang mengarah ke penggunaan narkoba, miras, kekerasan, pembulian, serta seks bebas. Dengan maraknya kejadian yang terjadi di daerah ini, maka kami berinisiatif untuk menggerakkan remaja pelajar untuk mengadakan pelatihan dasar kepemimpinan yang berisi ajaran kerohanian, memfasilitasi mereka untuk belajar berorganisasi, mengembangkan keterampilan serta memiliki kegiatan positif untuk mengalihkan mereka pada hal yang negatif tersebut. Tujuan kegiatan ini adalah kepengurusan pengurus wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Papua Selatan dapat mendukung program pemerintah. Remaja pelajar diharapkan dapat memiliki kegiatan kerohanian yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menentukan dan menemukan bakat serta kompetensi kepemimpinan pelajar khususnya di daerah Provinsi Papua Selatan. Judul kegiatan ini adalah Leadership Basic Training. Waktu kegiatan tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Waktu pukul 8.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Kegiatan Leadership Basic Training bertempat di DDI Lampu 1 Merauke. Peserta pelatihan ini terdiri dari pelajar kelas 8 dari berbagai pondok pesantren dan sekolah umum hingga dari perguruan tinggi yang ada di Provinsi Papua Selatan. Jumlah peserta yang mengikuti Leadership Basic Training ini sebanyak kurang lebih 40 orang. Pendanaan
Pendanaan kegiatan leadership basic training ini terdiri dari sumbangan dari para keluarga besar pengurus wilayah pelajar Islam Indonesia Provinsi Papua Selatan dan juga keluarga besar pelajar Islam Indonesia yang berada di luar Provinsi Papua Selatan, serta para donatur lainnya yang sifatnya tidak mengikat. Selanjutnya kami panitia Leadership Basic Training PII tahun 2023 memohon kesediaan Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Merauke, Bapak Dr. Adus Zamzuri, EPD, untuk membuka secara resmi Leadership Basic Training Pelajar Islam Indonesia tahun 2023. Demikian laporan ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala dukungan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah menyampaikan laporannya kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Papua Selatan kepada Bapak Abdul Qadir Jailani, Esut. Dengan hormat kami persilakan. Izin saya di sini saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'us rahmatan lil alamin wa la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini, pada hari yang begitu indah, karena beberapa tadi malam kami sedikit khawatir hujan agak lebat mengguyur, sehingga pada hari ini tentunya Allah menjawab doa kita, sehingga Allah memberikan cuaca yang begitu baik buat kita sekalian. Kemudian kepada junjungan kita sebagai suri tauladan, marilah sama-sama kita memberikan salawat dan salam kepada beliau dengan ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya kepada kita sekalian kita mengharapkan syafaatnya kelak, dan kita menjadi bagian dari orang-orang yang menjadi pengikut beliau yang sama-sama nantinya menghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Seksi Kependidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Merauke, yang terhormat Ketua Yayasan Darut Dawah wal Islah DDI Lampu 1 Merauke atau yang diwakili, para pimpinan pondok pesantren DDI, Kepala Madrasah EI, MTS maupun EMA yang hadir yang kami hormati, Kanda Tumijan yang pada hari ini alhamdulillah bisa hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan kami, keluarga besar pelajar Islam Indonesia Papua Selatan, untuk membagikan ilmunya kepada anak-anak kita, adik-adik kita ini kurang lebih 5 hari ke depan. Perlu kami sampaikan bahwa Kanda Tumijan ini adalah mantan baik ketua pelajar Islamnya, kemudian mantan ketua juga keluarga besarnya pelajar Islam Indonesia, kemudian beliau juga
pernah menjadi sekretaris daripada Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia. Kemudian pengalaman training, kemarin sempat bincang-bincang, beliau sudah pernah atau sudah melakukan training ini kurang lebih sebanyak 21 kali training. Beliau sebagai instruktur baik di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua sendiri maupun yang Papua Barat Daya. Sebagai perkenalan buat kita semua, kami sampaikan itu dalam rangka meyakinkan Bapak Ibu yang menitipkan anaknya kepada kami untuk kami berikan serangkaian ilmu pengetahuan. Tentunya ilmu yang kami maksudkan di sini tidak saja ilmu yang menyangkut keorganisasian, tapi lebih pada bagaimana menciptakan iman dan takwa kepada anak-anak kita, adik-adik kita ini. Karena sebagaimana tadi disampaikan oleh panitia dalam rangka panitia, tentunya masa-masa libur ini anak-anak kita ini kalau kita tidak awasi, kita tidak pantau, banyak hal-hal yang mereka ya pada dasarnya mungkin ikut-ikutan teman-temannya, ya tidak menutup kemungkinan mereka akan terpreset gitu, mengikuti. Oleh karena itu kami Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Papua Selatan berinisiatif untuk melaksanakan itu dan sekaligus menjadi amanah buat kami dari pengurus pusat untuk melaksanakan ini. Mungkin saya perlu jelaskan dulu keberadaan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia ini dengan pelajar Islamnya itu sendiri. Bahwa khusus kami di Papua Selatan ini alhamdulillah berdasarkan surat mandat yang dibawa oleh Kanda Marfu'ah, beliau adalah salah satu wakil ketua pengurus pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia yang kebetulan juga sebagai ketua wanita Islam seluruh Indonesia, yang pada saat itu kurang lebih bulan September beliau datang kemari itu melantik wanita Islam yang ada di Provinsi Papua Selatan. Kebetulan kanda-kanda kami, yunda-yunda kami ini masuk dalam wanita Islam, sehingga ada satu ikatan batin yang cukup kuat antara wanita Islam kemudian Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia. Berdasarkan surat mandat tersebut, kami diminta untuk kesediaannya kita menghimpunkan diri teman-teman, atau kalau dalam HM itu dikatakan kahmi, kalau kita KB Keluarga Besar, ya intinya mungkin alumni begitu, alumni Pelajar Islam Indonesia. Kami berkumpul untuk membicarakan untuk pembentukan pengurus wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia di Papua Selatan. Seperti yang tadi disampaikan panitia bahwa ini bagian daripada amanat, karena kita sudah pisah dari Provinsi Induk Papua, maka kita membentuk satu pengurus wilayah tersendiri. Dengan mandat itu, alhamdulillah kami bertemu beberapa beberapa keluarga besar pada saat itu di Hotel ITC, karena Yunda Marfu'ah pada saat itu menginap di sana. Kami berbincang-bincang untuk melakukan pertemuan lebih banyak lagi untuk membentuk kepengurusan tersebut. Alhamdulillah pada bulan yang sama juga, bulan September itu kami berkumpul dan terbentuk draft kepengurusan pengurus wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, yang di dalamnya kami mencoba menghimpun seluruh keluarga-keluarga besar yang ada di Papua Selatan ini. Tentunya dengan keterbatasan kami mungkin menyampaikan permohonan maaf kepada Kanda, Yunda yang mungkin belum sempat kami cover di dalam kepengurusan ini, tapi tentunya Kanda, Yunda adalah bagian daripada keluarga besar Pelajar Islam Indonesia, walaupun mungkin tidak masuk dalam kepengurusan. Kami tentunya dibentuk dalam rangka bagaimana tadi disampaikan panitia itu, bagaimana mengaktifkan kembali. Tadi kalau kita dengar itu gimana ghirahnya, kecintaan kita terhadap satu organisasi kecil dulunya yang dibentuk di tahun 1979 kalau nggak salah,
yang bernama Pelajar Islam Indonesia. Salah satu saksi hidup masih ada. Beliau adalah Kanda Muhammad Zain Ismail. Mohon maaf beliau tidak sempat hadir pada saat ini. Itu terbentuk Pelajar Islam Indonesia pada saat itu. Saya boleh sampaikan yang hadir di sini, mungkin Bapak Ibu yang belum sempat mengenal, kiri kanan saya ini adalah Kanda Yunda yang trainingnya mungkin di tahun 80-an, 83, 82 gitu. Kemudian adalah Kanda Yunda yang lainnya di depan kami ini, termasuk Mbak Miftah, Bang Amin. Secara kepengurusan kami boleh sampaikan bahwa pengurus wilayah keluarga besar Pelajar Islam Indonesia ini ada yang namanya Dewan Pakar, kemudian Dewan Pertimbangan, dan pengurus harian. Nah, salah satu Dewan Pakar yang ada di sini kebetulan Yunda Majinur Maulud, kemudian Dewan Pertimbangannya ada Kanda Amin Gani, Kanda Abdul Awal, yang tentunya mereka-mereka ini mungkin adik-adik perlu lihat gitu sebagai motivasi bahwa mereka ini orang penting di Papua Selatan ini. Orang-orang penting di Papua Selatan. Ini mungkin 1-2 contoh, masih banyak lagi Kanda Yunda yang lain yang ada di Provinsi Papua Selatan ini yang tidak saja menduduki di posisi pemerintahan, tapi di seluruh kisi-kisi kehidupan, katakanlah mungkin di wirausahaan, kemudian ya semua itu mereka bergerak di situ. Jadi adik-adik sekalian yang mengikuti ini, terutama para orang tua, kami mau yakinkan bahwa insya Allah adalah hal yang tepat Bapak Ibu menitipkan anak-anaknya untuk kami latih di training ini, karena perlu kami sampaikan Pelajar Islam Indonesia ini sesuai dengan visi dan misinya adalah menciptakan kader. Itu terutama, jadi menciptakan kader. Kalau kami keluarga besar ini bagaimana kehadirannya semacam motivator atau inisiator kepada adik-adik ataupun ya katakan mahasiswa pelajar untuk bagaimana bisa bergabung di dalam Pelajar Islam Indonesia. Yakinlah bahwa kami semua keluarga besar ini baik dari tingkat pusat maupun sampai kepada distrik maupun kecamatan, bahkan di pelosok-pelosok penjuru tanah air, itu punya peran penting dan punya kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara kita yang tercinta ini, Indonesia. Kalau boleh saya katakan, mungkin salah satu contoh Kanda Yunda Pelajar Islam Indonesia yang sudah yang namanya sama-sama kita kenal, macam mantan wakil presiden kita Yusuf, itu salah satu keluarga besar Pelajar Islam Indonesia, dan masih banyak lagi pelajar-pelajar Islam Indonesia yang dididik di PI dengan serangkaian ilmu yang diberikan oleh para instruktur. Ya alhamdulillah saat ini mereka berkiprah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ini sebagai motivasi buat adik-adik para bapak ibu yang menitipkan anak-anaknya untuk kami latih. Selanjutnya kami mau sampaikan bahwa untuk adik-adik sekalian, pelajar Islam Indonesia sebenarnya yang ada di ini, kita mau mengosong 3 pilar. Pilar apa itu? Sesuai dengan namanya, Pelajar Islam Indonesia. Jadi adik-adik kita ini statusnya kami memperkuat karena mereka ini pelajar. Ciri-ciri pelajar apa sih? Gitu kan. Pasti mereka ini haus akan ilmu pengetahuan. Itu salah satu ciri pelajar. Nah, tidak saja itu. Kalau misalnya mereka kuasai banyak ilmu pengetahuan tapi tidak dibekali dengan ilmu dalam hal iman dan ketakwaan, makanya pilar kedua adalah Islam. Kita membekali itu dengan ilmu keislaman sehingga semacam filter bagi mereka bisa membedakan mana baik, mana buruk, dan bisa memilih dan memilah apa yang mereka bisa lakukan. Nah, kemudian satu pilar lagi itu Indonesia. Nah, ini jadi sangat penting. Kenapa?
banyak ya kita tidak mungkin sudah banyak informasi yang kita terima di media sosial maupun media-media lainnya. Banyak anak-anak kita ini ya mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan yang pada intinya awalnya itu bagus gitu, tapi setelah berjalan mulai diarahkan, dicondongkan kepada hal-hal yang pada akhirnya nanti mereka terjumus ke hal-hal yang kurang baik. Saya kira ini banyak kita baca, kita dengar, bahkan kita melihat di negara kita ini. Oleh karena itu jiwa kebangsaan itu kami akan usahakan memupuk. Jadi pilar yang terakhir itu Indonesia. Kami akan mencoba untuk memupuk kembali jiwa kebangsaan mereka. Jadi 3 pilar itulah yang insya Allah dalam training kurang lebih 5 hari ini, tentunya 5 hari ini sangat kurang, tapi paling tidak ada bekas. Ibarat kita menanamkan sesuatu, kalau kita menoreh di pasir mungkin itu akan cepat hilang, tapi kita mencoba menorehkan di atas batu gitu. Sehingga walaupun dihantam oleh angin ataupun air, ini tetap ada bekasnya gitu. Itulah yang kami harapkan kepada adik-adik kita, anak kita ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mewakili panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah mau menitipkan anak-anaknya kepada kami untuk kami didik, kami berikan seperangkat ilmu pengetahuan, tentunya ilmu keorganisasian, ilmu keislaman maupun ilmu kebangsaan. Tentunya ini jauh dari yang kami targetkan karena waktu hanya 5 hari. Kemungkinan kami lihat standarnya, kalau minta maaf Bapak Ibu ya, kalau misalnya dari sisi materi kami merasa kurang gitu, mungkin kami akan sampaikan kepada orang tua, mungkin kami butuh 1 hari lagi, katakan begitu. Jadi tetap kami akan upayakan dalam waktu 5 hari itu untuk memberikan seperangkat ilmu yang sesuai dengan silabus yang ada di instruktur. Begitu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon dimaafkan Bapak Ibu hadirat undangan sekalian, dan khususnya para Kanda Yunda yang sudah hadir di tempat ini. Kami sangat mengharapkan dukungan Kanda Yunda dengan keberadaan kita ini, katakanlah baru bukan seumur jagung lagi, jagung itu sudah punya umur, kita ini belum punya umur. Baru bulan Oktober kemarin, tepatnya 5 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 20 Oktober 2023, pengurus wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Papua Selatan itu dibentuk dengan surat keputusan dari pengurus pusat. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Kanda Yunda yang ada sebagai Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia. Akhirnya mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang salah, tentunya itu dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Provinsi Papua Selatan yang telah memberikan sambutannya pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke, sekaligus membuka secara resmi kegiatan Leadership Basic Training tahun 2023 kepada Bapak Dr. Andes Jamsuri MPD. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala 'aqibata lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala hadhihi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقضى رب الصالح فتلاس للأمر وخلق عقدة من لسان يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati pengurus PII Papua Selatan yang baru terbentuk, yang saya hormati pengurus Keluarga Besar PII Papua, dan
Kanda Yunda Instruktur pelajaran Islam Indonesia di tempat ini yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Jawa Kursi, sudah selaku tokoh masyarakat bahkan beliau sekarang sudah anggota MRP resmi, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan ataupun yang mewakili. Yang saya hormati kepala madrasah yang ada di lingkungan Yayasan DDI nomor 1 mulai dari RA sampai MA. Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, tidak lupa Kepala Dinas atau yang mewakili Bapak Osman SPD, Bapak Ibu tamu undangan, rahmatullah, tak lupa para peserta Diklat Leadership Pelajar Indonesia yang saya hormati. Tiada kata terindah kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita. Pada pagi hari ini, pagi setengah siang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Diringankan langkah kaki kita untuk kita bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan yang insya Allah cukup mulia dalam rangka membentuk generasi ke depan. Satu perjalanan di tahun 2045 ini masih jauh, tetapi itulah sebuah gambaran yang tentunya butuh waktu panjang membentuk sebuah generasi ataupun karakter yang betul-betul mapan dalam rangka membentuk sebuah kemajuan bangsa di akan datang. Insyaallah, amin Allahumma amin. Kedua kalinya salat dan salam tahu pemerintah kita sampaikan kepada semua laksana kita, Nabi sekaligus kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan serta mudah-mudahan kelak kita di akhirat nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami tentu dapat menyampaikan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami selaku penanggung jawab teknis di lapangan Menteri Agama dalam hal ini pendidikan Islam. Kami tentunya sebagai mitra barangkali seperti itu yang boleh jadi terkait dengan pelajaran atau pendidikan secara umum. Tentu yang tidak bisa terlepas adalah kami di Kementerian Agama adalah di bidang pendidikan. Tentu meskipun kami tentu punya keterbatasan tertentu, tetapi bagaimanapun dan apa bentuknya, legalitas tentu juga menjadi sesuatu yang sangat penting di negeri ini. Untuk kita sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus yang telah mempercayakan kepada kami, kepada kita semua untuk kita bersama-sama merapatkan barisan, insya Allah begitu, dalam rangka kita peduli terhadap generasi khususnya pelajar Islam yang tentunya semua ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ibu orang tua, khususnya Bapak Ibu. Kalau kita melihat daripada judul daripada kegiatan kita pada kali ini adalah mengembalikan identitas pelajar. Sepertinya ada sebuah kesan Bapak Ibu yang barangkali kita bisa bangun di sini adalah seolah-olah pelajar kita itu yang memang seperti itu kondisinya. Biasanya meskipun tidak ada keinginan, tidak ada niatan, tapi kalau ada kesempatan itu biasanya akan banyak lebih terjadi. Kejahatan itu tidak selamanya harus berawal dari sebuah niatan, Bapak Ibu ya. Kejahatan tidak harus berawal dari sebuah niat yang kita awali dengan rencana itu, tetapi itulah kadang-kadang pemuda kita, pelajar kita tidak ada niat, tetapi kalau kesempatan ada, itu menjadi sebuah potensi besar terhadap terjadinya sebuah pelanggaran, kejahatan, apapun bentuknya seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, seperti itulah gambarannya. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, yang ingin kami sampaikan pertama di sini tentunya adalah marilah kita menjalin kerjasama untuk bisa merangkul, ya, membentuk jaringan yang lebih luas. Sekali lagi, mari kita kerjasama untuk membentuk jaringan ini yang lebih luas. Kenapa? Karena pelajar Islam Indonesia itu kan banyak Bapak Ibu ya. Di Papua Selatan tentunya wilayahnya meliputi 4 kabupaten yang lain tentunya. Barangkali mungkin kalau saya mungkin belum sempat tersentuh, barangkali menjadi koreksi bagi kita semua, bagi Bapak Ibu sekalian, bagi tokoh agama dan masyarakat. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi? Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada
ketua panitia khususnya dan seluruh pengurus keluarga besar BI yang telah punya kepedulian. Sekali lagi, kegiatan yang tidak menghasilkan finansial itu sangat sulit ya kita. Biasanya kegiatan itu kalau ada latar belakang ada menguntungkan secara finansial, itu biasanya baru kita semangat. Tapi insya Allah Bapak Ibu, inilah kemuliaan hati seseorang hamba yang ingin melihat bahwa ke depan tahun 2045 nanti insya Allah negara kita atau bangsa kita, Papua Selatan khususnya, menjadi bangsa yang maju, sejahtera dan penuh dengan terjadinya penetapan pada di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekali lagi, marilah kita renungkan kembali tentunya dalam rangka mengembalikan identitas pelajaran Islam Indonesia ini menjadi suatu pekerjaan bagi kita semua. Jangan kita hanya melepas tangan, itu tugasnya guru, itu tugasnya instruktur, itu tugasnya pengurus, itu tugasnya dan sebagainya. Kami berharap tentunya ini semua Bapak Ibu tanpa terkecuali kita punya peran yang sama, kita punya tanggung jawab yang sama, dan tentunya kita harus punya kepedulian yang sama siapapun insya Allah, karena ini adalah merupakan suatu tugas mulia tentunya dalam rangka membentuk generasi bangsa kita ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mohon ridha Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tanggal 26 Desember 2023 kegiatan leadership basic training pelajar Islam Indonesia saya nyatakan dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke yang telah membuka secara resmi kegiatan Leadership Basic Training tahun 2023. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya penyematan kartu tanda peserta secara simbolis. Dalam hal ini kami memohon dengan hormat kepada Ibunda Dr. Anda Hajah Maji Nur Maulud MSI untuk menyematkan kartu tanda peserta kepada para peserta yang sudah kami tunjuk. Dan kepada para peserta yang sudah ditunjuk, kami persilakan untuk mengambil tempat. Kepada Ibunda Dr. Anda Hajah Maji Nur Maulud MSI, kami persilakan. Ya, sudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Ibunda yang telah menyematkan kartu tanda peserta, dan kepada para peserta boleh kembali ke tempat. Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan atau dipimpin oleh Bapak Ustadz Umar Latifui SSI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, amma ba'd.
Izin Kanda Yunda, Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus wali, santri, pelajar Indonesia dan seluruh peserta Islam Indonesia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengakhiri kegiatan pembukaan ini dengan bertawasul bersama kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkahnya guru-guru kita semua. Semoga dengan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkahnya guru-guru kita semua, semoga kegiatan ini berkah bagi kita semua, wabil khusus berkah bagi pelajar Islam Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tim lana bi iman, Allahumma tim lana bi Islam, Allahumma tim lana bi husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jazaa wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najadaka minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya, oke sudah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustaz Umar Latifui SSI MPD yang telah memimpin kita semua dalam pembacaan doa. Semoga dengan pembacaan doa tadi segala doa dan harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan, para peserta Leadership Basic Training tahun 2023. Demikian rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kami dalam bentuk pelayanan maupun lainnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.